Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dimudahkan untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i dan berkumpul di masjid yang semoga diberkahi ini, mengingatkan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti bapak dan ibu dan akhwat sekalian lakukan sekarang ini, membaca dan mempelajari kitabullah dengan majlis ilmu. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam jiwa mereka, dalam batin mereka, dan mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita berbahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, berusaha untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya, amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini, tema yang akan kita kaji adalah healing dalam Al-Qur'an. Healing dalam Al-Qur'an. Kalimat healing sering kita dengar dan sering kita baca. Ya. Maka perlu kita pahami terlebih dahulu maksudnya. Karena sebagian ada yang mengatakan healing, tapi yang dimaksud adalah refreshing. Padahal berbeda antara healing dengan refreshing. Ya, ini kedua-duanya bahasa Inggris ini. Iya. Refreshing adalah sesuatu yang menyegarkan. Sedangkan healing adalah proses menjadi sehat kembali. Refreshing adalah upaya membawa energi baru yang positif atau penyegaran kembali
setelah melewati serangkaian aktivitas yang biasa kita lakukan, efek yang diterima setelah kita refreshing itu lebih cepat terasa. Namun refreshing ini sifatnya sementara. Sedangkan healing digunakan untuk menggambarkan proses penyembuhan dari sakit, terutama sakit mental, sakit hati, sakit batin. Walaupun kadang digunakan untuk fisik, ya, tapi sering dipakai untuk pengobatan dari sakit batin atau rohani, yang mana proses penyembuhan ini berlangsung cukup lama, kecuali tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini apakah ada gambaran healing itu apa? Saya berikan contoh. Jika Bapak Ibu menyelesaikan tugas yang berat misalnya, baru saja selesai tugas yang berat, baru pulang dari kantor, sepekan, pergi pagi pulang petang, rasanya berat gitu. Maka ketika di akhir pekan atau mengambil cuti, ingin menyegarkan kembali pikiran yang lelah supaya bisa beraktivitas lagi dengan lancar, itu dinamakan apa? Healing apa refreshing? Refreshing. Santriwati nih, akhwat di belakang, ngapalin Quran terus, ngapalin hadis terus. Tibalah hari libur, ya, hari libur pulang ke rumah, itu healing apa refreshing? Refreshing, ya. Berbeda jika kasusnya adalah ketika seseorang menghadapi sesuatu yang berat, misalnya kecelakaan atau trauma, atau ditinggal meninggal, ada kerabat atau saudara atau mungkin naudzubillah orang tua meninggal. Mungkin sedikit terjadi goncangan, ya, ada musibah yang menyesakkan hati dan jiwa. Maka perasaan yang sakit ini butuh dipulihkan, dihilangkan traumanya, dihilangkan kesedihannya. Maka ini disebut apa? Refreshing atau healing? Ini baru namanya healing. Jadi jelas bedanya. Dan yang kita bahas atau yang akan kita kaji bukan refreshing, tapi healing, ya. Dan Islam adalah agama yang mengatur segala hal, agama yang lengkap. Di antara umatnya ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesedihan, dengan musibah, dan Allah juga yang menerangkan bagaimana cara mengobatinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, roda kehidupan itu terus berputar. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita gembira, tertawa, ada kalanya kita menangis. Dan seorang mukmin harus selalu siap menghadapi segala keadaan. Ada nikmat, ada musibah.
Jangan seorang muslim merasa dirinya sebagai orang yang paling menderita sedunia, paling merana, jangan. Sungguh Allah telah menguji orang-orang saleh sebelum kita dengan ujian yang berat, dengan kesedihan yang mendalam. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa Nabi Ya'qub? Cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ya'qub bapaknya Ishak, kakeknya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ya'qub ini punya putra 12. Di antara putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Diuji oleh Allah, saudara-saudaranya itu iri kepada Nabi Yusuf. Maka mereka berusaha menyingkirkan Nabi Yusuf dengan membuangnya di sebuah sumur dan mengatakan kepada bapaknya, Nabi Yusuf dimakan serigala dengan membawa pakaian yang dilumuri darah. Tapi Nabi Ya'qub masih yakin dan terus mencari putranya. Yakin putranya masih ada. Cinta dan sayang kepada anak bagaimana? Terpisahkan. Terus menangis hingga mengalami kebutaan. Maka Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 86 menceritakan tentang perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 86. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi musibah atau kesedihan? Apa yang harus dilakukan dalam rangka self healing, mengobati dirinya sendiri? Ya, supaya kesedihan terus segera berlalu dan hilang dari dirinya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yang harus dilakukan seorang muslim mengadukan kesusahan dan kesedihannya kepada siapa? Allah. Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Allah yang maha kuasa untuk membalikan keadaan dengan secepat kilat, yang bisa menghilangkan kesedihan, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yang merajai, menguasai dan memiliki segalanya. Kita adukan permasalahan kita, kita keluhkan kesedihan kita, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di sosmed, bukan di Facebook, bukan di status WhatsApp.
ya bukan di tempat-tempat yang mungkin ketika orang membacanya bukannya menolong, sebagian mereka membaca kesusahan kita, memperolok-olok dan mensyukurinya. Tidak semua orang cinta sama kita. Tidak semua orang suka sama kita. Kita mengeluh, mereka tertawa. Tapi Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat luas kasih sayangnya kepada kita. Ketika kita kesusahan dan kita mengadu dan mengeluh kepadanya, Allah akan menolong kita. Allah datangkan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, anak yang selama ini dicari, ya, Allah hadirkan. Mata yang sudah buta pun disembuhkan dengan izin Allah. Hilang kesedihan, berganti dengan kegembiraan. Mengapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam mengadukan dan mengeluhkan permasalahan hidupnya, kesulitannya kepada Allah yang sangat tepat untuk tempat kita mengadu. Sudahkah kita melakukan hal itu dalam setiap permasalahan kita? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan, mengeluhkan permasalahanku kepada Allah. Seorang hamba yang ingin mengadukan permasalahan kepada Allah, sudah pasti dia berusaha mendekat kepada Allah. Sudah pasti dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak mungkin dia menjauh. Tidak mungkin dia menjauh. Karena dia butuh Allah. Dia butuh Allah untuk datang menyelamatkannya, menghilangkan kesedihannya. Maka dia berusaha agar Allah ridho kepadanya, agar Allah cinta kepadanya, dan terus mendekat dengan beribadah kepadanya. Bukankah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, dan ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepada kalian. Ya, ingatlah kepadaku, Allah pasti akan ingat kepada hamba yang ingat kepadanya. Tidak akan mengabaikan, tidak akan melupakan, tidak akan meninggalkan. Ini yang pertama, mengadukan, mengeluhkan permasalahan hidup kita, apapun permasalahannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar. Masalah ekonomi, ngadu dan ngeluh kepada Allah. Masalah keluarga, adukan kepada Allah. Masalah apapun, tunaikan amalan-amalan wajib ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Banyak doa kepada Allah, banyak berharap kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana seorang hamba mengobati kesedihan ketika menghadapi berbagai macam permasalahan adalah apa yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Di antara makna hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan segala kebaikan. Seberat apapun musibah yang kita hadapi, ujian yang kita terima, jika kita menghadapi dengan iman dan amal soleh, Allah akan berikan kita kebahagiaan, hayatan thayyibah. Dan itu hanya di dunia. Di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka dengan surga yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi bagi orang yang menghadapi musibah atau kesedihan, perkuatlah iman dan amal solehnya. Keimanannya diperkuat. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Perkaranya orang beriman itu selalu saja baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Bagaimana keadaan orang beriman? Jika Allah memberikannya hal yang menyenangkannya dengan nikmat, dia bersyukur pada Allah, dan itu baik bagi dia. Jika dia diuji dengan musibah, dia bersabar, dan itu baik bagi dia. Dan itu tidak bisa terjadi, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah, kecuali hanya terjadi pada orang-orang yang beriman saja. Hanya terjadi pada orang beriman, sehingga hatinya selalu bahagia dan tenang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Di juz yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusan kalian, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Minta tolong pada Allah dalam mendapatkan maslahat, dalam menghilangkan mudarat. Minta tolong kepada Allah dengan cara bagaimana? Bis-sabri was-shalah, dengan bersabar dan juga dengan salat. Maka healing dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita ketika dapat masalah, perkuat kesabaran kita dan perbanyak salat kita. Ketika Rasulullah SAW di perang Badar, jumlah kaum muslimin sekitar 300-an, sekitar 313, sedangkan orang-orang kafir 1000-an, 3 kali lipatnya. Rasulullah sangat khawatir
dalam kondisi genting seperti itu. Kenapa? Karena musuh dengan jumlah yang banyak, persenjataan yang lengkap, memang siap untuk perang. Sedangkan orang-orang beriman jumlahnya sedikit, mereka nggak siap untuk perang sebenarnya. Perlengkapan seadanya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau perbanyak salat dan beliau berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terjatuh sorbannya. Abu Bakar di belakangnya menghibur Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah pasti akan mengabulkan doamu. Allah pasti akan menolong kita. Ya, Abu Bakar kasihan lihat Rasulullah doanya sampai segitunya. Mengerti bagaimana Rasulullah begitu manusiawi, khawatir. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak menolong kelompok ini, kelompok kaum muslimin yang sedikit ini, aku khawatir engkau tidak akan disembah di muka bumi setelahnya. Karena di sini ada Rasulullah, ada para sahabat. Kalau mereka terbunuh semua, khawatir setelah itu tidak ada lagi yang menyeru kepada Allah, karena Rasulullah Rasul terakhir. Rasulullah minta sama Allah dalam kondisi genting, kondisi sulit, hanya banyak berdoa dan sholat kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon dengan sangat kepada Allah dalam kondisi darurat, maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Perbanyak salat, perbanyak sabar. Rasulullah sering mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita, rehatkan kita dengan salat. Salat itu menenteramkan jiwa. Maka orang yang hatinya bersih, mereka pasti akan rindu salat. Mereka akan senantiasa merindukan sholat dan tidak merasa berat untuk melaksanakan sholat. Tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dibangunkan, tidak harus dikeprek-keprek. Ya, bukan keprek-keprek ya, namanya apa ya? Ya apa namanya? Diworo-woro gitu, ya. Santriwati tidak perlu dibangunkan musyrifah. Punya kesadaran sendiri. Sholat itu kebutuhan kita. Kenapa harus dibangunkan? Kenapa harus dibangunkan orang lain? Kalau tidak dibangunkan, bablas subuhnya. Allah menyebutkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Siapa orang yang khusyuk, yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepadanya. Apalagi sedang masalah, sedang dapat musibah, untuk mengobati hati kita yang kalut, yang sedih, perbaiki sholatnya, bukan justru malah malas-malasan sholat. Ya, jadi perkuat kesabaran kita, perkuat sholat kita. Dan sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir, ketetapan-ketetapannya. Kita harus sabar melaksanakan perintah Allah. Jiwa memang malas untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan. Kita harus sabar, kita paksakan. Sabar meninggalkan maksiat. Ya, karena jiwa ini mendorong kepada keburukan. Kita sabar menghalaunya. Dan sabar terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Enggak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Maka kita butuh kesabaran menghadapi hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita.
Seorang pemuda ingin kuliah di universitas favorit misalnya. Tidak semua keinginan sesuai dengan harapan, harus sabar. Maka dengan kesabaran ini dan juga dengan salat, Allah akan menghilangkan kesedihan, kekalutan. Kemudian berikutnya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu, pasti Allah akan berikan jalan keluar selama kita bertakwa kepadanya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Enggak ada jalan buntu, enggak ada. Pasti ada jalan keluarnya. Ini janji Allah yang tidak mungkin menyelisih janjinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Kita tidak pernah mengira akan dapat kebaikan, dapat rizki dari mana, tapi Allah akan berikan dari mana saja yang tidak kita duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, walaupun mereka diuji dengan ujian yang berat, seperti Rasulullah diuji dengan kematian istrinya Khadijah, kematian pamannya Ali bin Abi Thalib, sampai disebut tahun itu tahun 10 dari kenabian sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Ketika berhijrah, bagaimana mereka dikejar-kejar sehingga sahabat Abu Bakar sangat khawatir dan sedih. Kata Rasulullah, tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Mereka diuji dengan kesedihan, tetapi tidak menjadikan kesedihan itu merusak jiwa mereka, menjadikan mereka lemah dan terpuruk, tidak. Tetapi mereka jadikan ujian itu sebagai penguat keimanan mereka. Kita ingat firman Allah dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, rasa khawatir, mereka juga tidak akan dihinggapi rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berhak bahagia. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Hidup hanya sebentar. Jangan sampai dirusak dengan kesedihan-kesedihan. Bagaimana caranya? Tadi, lakukan healing seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Mengadukan, mengeluhkan kepada Allah. Dan bukan berarti kita tidak boleh mengeluh kepada manusia. Boleh kepada manusia, kepada pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kepada orang tua, kepada pihak berwajib, kepada aparat. Jika memang kita punya permasalahan, bukan kepada sembarang orang yang mungkin mereka justru bersorak, bertepuk tangan atas penderitaan kita, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan. Jangan jadi orang yang gampang sedih, sad boy atau yang apalah disebutnya. Jadilah orang yang optimis dan bahagia dan selalu yakin dengan pertolongan Allah.
Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.